Selamat siang Ibu, saya Bidan Silvi, Bidan Jaga hari ini. Mohon maaf Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, saya mau konseling tentang perubahan fisiologis dan psikologis Bu. Baik, sebelumnya saya boleh minta identitas Ibu? Boleh? Baik, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Fani. Ibu Fani, usianya berapa tahun? Usia saya 26 tahun Ibu. Baik, untuk alamatnya di mana Ibu? Alamat saya di Cikarang. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ibu datang ke sini sendiri atau dengan suami atau keluarga? Sendiri Bu. Baik, kalau begitu langsung saja saya mulai ya, Bu. Jadi, pada masa pasca persalinan adalah fase khusus dalam kehidupan ibu dan bayi. Bagi ibu yang mengalami persalinan untuk pertama kalinya, ibu mungkin menyadari terjadinya perubahan yang sangat bermakna dalam hidup ibu. Jadi, masa nifas itu disebut juga masa postpartum atau perpium ya, Bu. Masa atau waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta keluar kemudian lepas dari rahim. Sampai 6 minggu kemudian disertai dengan pulihnya kembali alat-alat kandungan yang mengalami perubahan seperti perlukaan dan lain-lain yang berkaitan dengan persalinan. Pada masa nifas ini, ibu akan mendapati beberapa perubahan pada tubuh maupun emosi. Bagi yang belum mengetahui ini, pasti akan merasa khawatir akan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk ibu memahami apa saja perubahan yang terjadi agar dapat menangani dan mengenali tanda bahaya secara dini. Baik, untuk beberapa perubahan masa nifas itu ada yang pertama itu rahim ya Bu. Jadi setelah melahirkan, rahim akan berkontraksi atau gerak meremas untuk merapatkan dinding rahim sehingga tidak terjadi pendarahan. Kontraksi inilah yang menimbulkan mulas pada perut ibu. Berangsur-angsur rahim akan mengecil seperti sebelum hamil. Kemudian jalan lahir seperti serviks, vulva, dan vagina. Jadi jalan lahir ini mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi ya Bu, sehingga menyebabkan mengendurnya organ ini, bahkan robekan yang memerlukan penjahitan. Namun akan pulih setelah 2-3 pekan tergantung elastis atau tidaknya dan seberapa seringnya melahirkan. Jaga kebersihan daerah kewanitaan agar tidak timbul infeksi ya Bu. Kemudian darah nifas ya Bu. Darah nifas hingga hari kedua terdiri dari darah segar bercampur sisa ketuban. Berikutnya berupa darah lendir. Setelah 1 pekan darah berangsur-angsur berubah menjadi berwarna kuning kecoklatan, lalu lendir keruh sampai keluar cairan bening ya di akhir masa nifas nanti. Selanjutnya adalah payudara. Payudara itu menjadi besar, keras, dan menghitam di sekitar puting susu. Ini menandakan dimulainya proses menyusui. Segera menyusui bayi sesaat setelah lahir walaupun ASI belum keluar ya Bu. Selanjutnya adalah sistem perkemihan. Hari pertama biasanya ibu mengalami kesulitan buang air kecil ya Bu. Selain khawatir nyeri jahitan juga karena penyempitan saluran kencing akibat penekanan kepala bayi saat proses melahirkan. Namun usahakan tetap kencing secara teratur ya Bu. Poin keenam itu adalah sistem pencernaan. Perubahan kadar hormon dan gerak tubuh yang kurang menyebabkan menurunnya fungsi usus Bu, sehingga ibu tidak merasa ingin atau sulit BAB, buang air besar ya Bu. Terkadang muncul wasir atau ambeien pada ibu setelah melahirkan. Ini kemungkinan karena kesalahan cara mengejan saat bersalin, juga karena sembelit berkepanjangan sebelum dan setelah melahirkan. Poin ketujuh adalah peredaran darah. Jadi, sel darah putih akan meningkat dan sel darah merah serta hemoglobin atau keping darah akan berkurang. Ini akan normal kembali setelah 1 minggu. Tekanan dan jumlah darah ke jantung akan lebih tinggi dan lebih normal hingga 2 pekan. Kemudian, penurunan berat badan. Setelah melahirkan, ibu akan kehilangan 5-6 kg berat badan yang berasal dari bayi, ari-ari, air ketuban, dan pendarahan persalinan.
2-3 kilo lagi melalui air kencing sebagai usaha tubuh untuk mengeluarkan timbunan cairan waktu hamil ya, Bu. Kemudian suhu badan. Suhu badan setelah melahirkan biasanya agak meningkat setelah 12 jam, itu akan kembali normal. Waspada ya, Bu, jika sampai terjadi panas tinggi karena dikhawatirkan sebagai salah satu tanda infeksi atau tanda bahaya lain. Selanjutnya adalah perubahan emosi. Emosi yang berubah-ubah, mudah sedih, khawatir, tiba-tiba bahagia, itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perubahan hormon, keletihan ibu, kurangnya perhatian keluarga, kurangnya pengetahuan akan cara merawat bayi, serta konflik dalam rumah tangga. Baik Ibu, jadi masa nifas itu merupakan hal normal yang biasa terjadi pada ibu yang baru saja melahirkan ya Bu. Gangguan rasa nyeri pada masa nifas itu banyak dialami meskipun pada persalinan normal tanpa komplikasi. Nyeri setelah melahirkan itu disebabkan oleh kontraksi dan relaksasi uterus berurutan yang terjadi secara terus-menerus ya Bu. Kemudian, infeksi nifas merupakan salah satu penyebab kematian ibu. Infeksi yang mungkin terjadi adalah infeksi saluran kencing, infeksi pada genitalia, infeksi payudara, infeksi saluran pernafasan. Beberapa bakteri menyebabkan infeksi pasca persalinan. Infeksi masa nifas merupakan penyebab tertinggi angka kematian ibu. Rasa cemas sering timbul pada ibu masa nifas karena perubahan fisik dan emosi masih menyesuaikan diri dengan kehadiran bayi ya Bu. Periode ini itu disebut dengan masa krisis karena terjadi banyak perubahan perilaku dan nilai peran. Jadi bagi ibu yang belum mengetahui tentang masa nifas tentu akan merasa khawatir akan perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu, penting untuk ibu memahami apa saja perubahan yang terjadi agar dapat menangani dan mengenal tanda bahaya secara dini ya Bu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Apakah Ibu sudah memahami? Sudah Ibu, sudah paham. Baik, kalau begitu, boleh Ibu mengulang beberapa kalimat yang tadi saya sampaikan? Di masa nifas merupakan hal yang normal, biasa terjadi pada ibu yang baru saja melahirkan. Beberapa perubahan yang terjadi pada ibu nifas itu meliputi perubahan rahim, jalan lahir, darah nifas, payudara, dan sistem perkemihan. Baik, Ibu sudah cukup paham ya atas penjelasan saya tadi. Kalau begitu, terima kasih karena Ibu telah berkunjung ke tempat saya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Bu. Jangan cemas, jangan khawatir karena semuanya akan baik-baik aja.